Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi gharil muhajjalin wa qaidil mujahidin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat-Nya, di antaranya berupa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jiwa raga kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah salat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah jaga dan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidup kita, hari-hari kita yang kita jalani adalah dalam rangka memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah merupakan barometer kita sejauh mana kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti hasil yang akan kita dapatkan pada hari akhirat nanti. Seberapa semangat kita, seberapa antusias kita ketika panggilan Allah itu datang, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pertolongannya pada hari kiamat. Maka ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum adzan subuh kita terbiasa bangun, kita melaksanakan qiyamul lail, lalu kita membangunkan anak keluarga kita dalam keadaan gelap, ya, kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka semua aktivitas itu adalah merupakan gambaran kita. Ketika kita bersemangat, ketika kita betul-betul punya antusias untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuannya. Orang yang berjalan ke masjid, ya, dalam keadaan gelap, dia bersemangat untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran kita nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fidh dhulam bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka berjalan al-masya'in fidh dhulam dalam keadaan gelap. Ya, menuju mana? Menuju masjid-masjid Allah, menuju panggilan-panggilan Allah bin nurit tam dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah. Ya.
Berjalannya kita ke masjid di waktu gelap akan Allah jadikan ya perjalanan kita mungkin jauh, perjalanan kita dalam keadaan hujan, gerimis. Justru itulah Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan kemudahan-kemudahan, bahkan Allah akan jadikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita ke masjid ini bukan hanya perjalanan biasa. Kita berangkat ke masjid ini adalah merupakan barometer kita. Ya. Adalah merupakan barometer kita untuk kehidupan akhirat kita. Allah catat setiap langkah kita menuju masjid, ya. Allah akan catat sebagai kebaikan-kebaikan. Allah akan hapuskan setiap keburukan. Itu baru langkah kaki kita menuju masjid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat kita ke masjid ini harus beda. Ya. Cara berjalannya, bahkan ketika iqamah dikumandangkan, ya, kita nggak boleh sambil lari, bergegas, bersegera, ya. Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun. Ketika kalian sudah dikumandangkan iqamah, maka janganlah lari tergesa-gesa. Akan tetapi berjalanlah dengan penuh hikmat, ya. Kenapa? Karena sejak kita keluar dari rumah meniatkan untuk sholat di masjid berjamaah, ya, itu sudah dicatat sebagai pahala sholat, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara jalan kita, ya, berbeda dengan kita keluar dari rumah untuk pergi kemana? Pergi bekerja, pergi kondangan, pergi ke pasar. Itu cara jalannya saja sudah beda. Karena masjid Allah Subhanahu wa taala ketika datang saja, ya, Allah akan membukakan pintu-pintu rahmatnya. Keluar kita diberikan karunia-Nya, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kaki kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah yang akan menghapus setiap dosa dan kesalahan kita. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang qawaid at-tarbiyah lil abna. Qawaidut tarbiyah lil abna. Tentang kaidah-kaidah di dalam mendidik, ya. Pada kesempatan ini saya mengambil referensi yang ditulis oleh Dr. Fahad bin Wada'an. Ada 8 kaidah penting di dalam mendidik. Ini masih berjuang ya Pak, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kaidah itu bisa kita artikan sebagai rumus, ya. Kaidah itu adalah sistematika untuk memudahkan seseorang, ya, di dalam menyelesaikan sesuatu, ya, rumus untuk memudahkan. Artinya kita perlu di dalam mendidik mencari hal-hal, ya, yang membuat kita lebih efektif, lebih efisien, dan mendapatkan hasil yang maksimal di dalam mendidik. Karena mendidik itu tidak bisa mendadak, ya. Mendadak juga nggak bisa mendidik. Perlu uslub, perlu rumus, ya. Ada kaidah-kaidah penting yang harus kita pelajari. Karena tantangan mendidik itu semakin kesini dengan perubahan perilaku manusia, ya. Ini tantangan di dalam mendidik ini semakin berat, ya. Kalau kita perhatikan sampai ini kasus-kasus di dunia pendidikan, ya, kita bisa melihat banyak rapor merah di dunia pendidikan kita. Sudah puluhan kali kurikulum berganti,
ya. Sampai hari ini secara statistik ya tingkat level pendidikan kita ini dibanding ya dengan negara-negara lain kita masih di level bawah. Ya. Baik dari literasinya, numerasinya ya. Kita ini masih level jauh. Padahal hampir setiap ganti periode kepemimpinan berganti pula kurikulum yang dipakai. Ya. Sekarang zamannya kurikulum merdeka. Ya, belajarnya merdeka, ya. Akan tetapi kita bisa melihat justru kasus-kasus besar sampai hari ini menjadi PR besar. Ya. Bullying sampai hari ini masih menjadi momok besar. Masih menjadi PR besar. Ya. Semakin anak diberikan keleluasaan, guru mau diberikan keleluasaan, akan tetapi ternyata ini ya berbanding lurus dengan kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan pun semakin meningkat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa? Apakah di Indonesia ini kurang para guru besar, para doktor, para ahli pendidikan, sekolah-sekolah hebat ya dibanding dengan Palestina? Masya Allah ya. Di Palestina itu jangankan sekolah ya, mereka anak-anak itu bisa bersekolah. Mereka itu untuk mencari gedung sekedar untuk dijadikan tempat sekolah saja, masya Allah. Ya. Dan Zionis tahu, ya, sel-sel pendidikan itu menjadi target-target utama. Sehingga yang namanya di Palestina bisa jadi belajar dalam 1 tahun itu mungkin hanya beberapa bulan saja. Ya. Sehingga mereka untuk belajar ya maksimal itu kita bisa melihat ya. Akan tetapi ternyata bukan itu ya, bukan gedung-gedung sekolah yang bagus, bukan kurikulum yang hebat yang menjadikan mereka adalah anak-anak tangguh ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mempelajari beberapa kaidah-kaidah penting ya di dalam mendidik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita memulai, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mudah-mudahan ya membimbing kita, menjadikan ilmu kita berkah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kita senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat, senantiasa meminta rizki yang baik ya, dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ada amalan-amalan yang diterima. Kalau kita perhatikan susunan ya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya, termasuk bacaan yang harus kita dawamkan, ini termasuk bacaan ya zikir di pagi hari ini, kita meminta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya. Awali hari kita ya di pagi hari meminta ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena ilmu itu lebih kita butuhkan. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ilmu itu lebih kita butuhkan daripada kita membutuhkan makan dan minum. Ya. Jadi ilmu itu lebih mendesak, lebih penting bagi kita daripada makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum ya itu bisa menghilangkan ya rasa lapar, haus itu beberapa saat saja. Tetapi ilmu, kebutuhan kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meminta ilmu yang bermanfaat adalah meminta rizki yang baik. Ya, ini ada kaitannya. Rizki yang baik, rizki pilihan Allah, ya. Rizki yang menjadikan kita ya, hidup kita berkah, umur kita berkah, ya. Kehidupan kita berkah itu tidak akan ada
kecuali melalui ilmu, kecuali melalui pintu ilmu. Ya. Dan amalan yang diterima itu tidak akan hadir melainkan dua pintu tadi. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik yang halal, baru amal kita diterima. Ya. Jadi kita meminta di awal pagi hari itu adalah pertama kita meminta ilmu. Ya, Allah memberikan ilmu pada setiap hal. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tegukan air ini dengan ilmu berbeda. Walaupun sama-sama satu tegukan. Satu tegukan dia dengan ilmu mengucapkan bismillah. Maka satu tegukan itu akan bernilai pahala kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Kalau kita mengucapkan bismillah ketika minum, maknanya aku memohon kepada Allah pertolongan dengan satu tegukan air ini menjadi kebaikan. Ya, jadi bismillah kita ucapkan pada setiap hal, itu artinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan-kebaikan itu ada pada kita. Pernahkah kita berpikir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Proses air masuk ke dalam mulut kita sampai ke lambung itu ternyata bukanlah proses yang sederhana. Satu makanan yang kita gigit, yang kita kunyah sampai masuk ke lambung sampai keluar itu ternyata bukan proses sederhana. Ya, pernahkah kita berpikir? Ya, ada proses mekanik, ada proses kimiawi, sampai kita tertarik untuk mengambil makanan itu ternyata masya Allah ada proses yang begitu rumit, jelimet, sampai kita memutuskan mengambil sesuatu memasukkan ke dalam mulut ini masya Allah tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin. Ya, sampai makanan itu dicerna, ternyata di sana ada ratusan proses sampai keluar itu adalah proses yang begitu panjang. Itu perlu ilmu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Banyak kita mendengar nasihat, dimanapun berada, maka kita minta itulah ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita banyak ngaji, banyak ilmu, banyak mendengar tapi tidak kita lakukan. Itu adalah salah satu tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Sudah tahu ini dan itu, sudah tahu kebaikan ini dan itu, sudah banyak mendengar tentang keutamaan tapi tidak kita lakukan, itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Kita harus berlindung. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang bermanfaat itu sedikit saja kita amalkan, lalu kita menjadikan kita terbiasa dengan ilmu tersebut, itulah ilmu yang bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari ilmu yang tidak bermanfaat itu, itulah yang akan menjadikan hati kita tidaklah menjadi hati yang takut. Ya, walaupun banyak mendengar nasihat, banyak mendengar ilmu, tapi tidak menjadikan hati kita khusyuk. Itu berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada kesempatan ini tentang beberapa kaidah-kaidah di dalam mendidik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya anak-anak kita, keturunan kita ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja
wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari golongan kalian, dari diri-diri kalian azwaja, pasangan-pasangan, istri-istri kalian. Wa ja'ala lakum min azwajikum banin, dan Allah jadikan dari pasangan-pasangan itu banin, anak-anak, keturunan-keturunan kita. Wa hafadah, ya. Ini Allah jadikan cucu-cucu kita. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita at-thayyibat, memberikan rizki-rizki yang baik. Ini semua adalah termasuk di antara karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka yang hanya diberikan keturunan, mungkin berupa hanya anak-anak perempuan saja. Ada sebagian yang lain diberikan anak laki-laki saja. Ya. Bahkan ada sebagian yang lain memiliki anak-anak yang lengkap. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Bahkan sebagian yang lain Allah takdirkan tidak memiliki anak. Ya, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana di dalam surat Asy-Syura, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Milik Allah adalah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Ya. Ada yang diberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Jadi anak-anak itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang diberikan, ya, dari anak pertama sampai akhir laki-laki semua. Ya, punya 5 anak semuanya laki-laki. Ya, punya Pandawa 5. Ya. Ada yang anak dari pertama sampai akhir itu perempuan semuanya. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang Allah takdirkan, ya, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, lahir lagi anak laki-laki, anak perempuan, Masya Allah. Ada yang imbang, 5 laki-laki, 5 perempuan. Ada yang 5-5-nya laki-laki, 5-5-nya perempuan. Tapi ada, Masya Allah, yang sudah berjuang, berusaha, ya, melalui proses, ya, agar diberikan keturunan, tapi sampai akhir hayatnya Allah tidak berikan keturunan. Ini semuanya adalah ketetapan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan memiliki anak keturunan itu adalah merupakan di antara karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi dan orang-orang yang mulia, mereka senantiasa meminta kepada Allah anak keturunan. Ya. Seperti mana Allah abadikan adalah doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Nabi Zakaria ini sampai umur menopause. Ya, istrinya sudah menopause. Dia juga sudah berusia lanjut. Ini di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Secara medis, secara kondisi itu sudah tidak mungkin memiliki keturunan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, di antara hajat atau keinginan dari istrinya Imran, ya,
Jadi ada kisah di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Maryam itu dilahirkan. Ya. Maryam itu dilahirkan. Adalah ketika istrinya Imran digambarkan adalah seorang wanita yang sudah berusia cukup lanjut juga, dia belum memiliki keturunan. Ya. Lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Ya. Bahkan di antara doa Imran, ya, yang bernama istrinya Hannah binti Jahad, ya, dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Ya. Bahkan termasuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berjanji ketika diberikan keturunan, maka anaknya itu nanti akan ditempatkan, ya, di salah satu masjid di Baitul Maqdis. Dia menjadi anak keturunan yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhirnya permintaan dari istri Imran itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbalaha rabbaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ketika istrinya Imran itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bernazar agar jabang bayi yang ada di perutnya itu, ya, muharrara, ya, menjadi hamba yang nanti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan senantiasa beribadah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkabulkannya dengan penerimaan yang baik. Lalu Allah tumbuhkan, ya, sang jabang bayi itu. Di dalam beberapa tafsir, ya, istrinya Imran itu dia menghendaki yang lahir adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki, karena laki-laki pada waktu itu dia lebih kuat, lebih tangguh, gitu ya. Akan tetapi ketika lahir ternyata adalah seorang anak perempuan yang dinamakan dengan Maryam, ya. Jadi Maryam ini termasuk di antara wanita yang Allah muliakan. Satu-satunya wanita yang disebut namanya secara langsung di dalam Al-Quran itu hanya Maryam. Ya, jadi nama perempuan yang mulia yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Maryam. Ya. Dan ketika Maryam itu tumbuh berkembang, ya, yang menjadi orang, ya, yang mengurusi, yang mengasuh, waktu itu ditetapkan kepada siapa? Nabi Zakaria. Yang dimana istri Nabi Zakaria itu adalah bibi dari Maryam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu mukjizat, ya. Ketika Maryam itu tumbuh besar menjadi wanita yang mulia, dia senantiasa beribadah, bahkan ditempatkan di salah satu tempat, ya. Di tempat ibadah tersebut tempat khusus, ya. Maka setiap Nabi Zakaria datang kepada tempat Maryam itu, senantiasa di sana ada makanan, ada rizki. Disebutkan oleh ahli tafsir, ya, makanan tersebut adalah makanan-makanan atau buah-buahan. Ketika itu musim panas, yang ada adalah tumbuhan yang hadir pada musim dingin atau sebaliknya. Jadi buah-buahan yang jarang. Ya, sampai Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana ini?" Maka Maryam berkata, "Huwa min indillah," itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Maryam ini makanan khusus, makanan spesial yang Allah datangkan kepada Maryam. Bisa dibayangkan begitu mulianya Maryam. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Melihat keutamaan Maryam, melihat bagaimana Allah memuliakan Maryam, Allah datangkan makanan kepada Maryam.
Langsung Allah turunkan dari surga. Ya, hunalika da'a Zakaria, ya, di sanalah Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah bisa mendatangkan apa saja. Ya. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Melihat mukjizat, melihat keutamaan, tidak ada hal yang mustahil. Ketika Allah berkehendak, Allah mampu, ya, menjadikannya. Maka di sanalah Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan dzurriyyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Ya, di antara beberapa tafsir, ya, Nabi Zakaria melihat, ya, mukjizat, keutamaan yang diberikan kepada Maryam, maka disalah Nabi Zakaria, ya, dalam keadaan sudah usia lanjut, istrinya pun usia lanjut, dia yakin Allah pasti akan mengabulkan. Ya. Dan akhirnya, ya, Nabi Zakaria diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan, ya, memohon anak-anak yang saleh ini adalah termasuk di antara keutamaan-keutamaan yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 8 kaidah penting di dalam mendidik. Ya, ada 8 kaidah, ada 8 rumus yang harus jadikan sebagai panduan kita di dalam mendidik anak, ya. Ini akan memudahkan kita dalam mengasuh, ya, di dalam membesarkan, ya, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan Maryam, ya, wa ambataha nabatan hasana. Allah mengibaratkan, ya, bayi itu adalah ibarat tumbuhan, tumbuh baik, berkembang, ya, menjadi kokoh, menjadi kuat, ya. Itu adalah tergantung dari bagaimana pola asuh, pola didik dari orang tua. Sebagaimana Nabi Zakaria mendidik, mengasuh Maryam tumbuh menjadi seorang wanita yang salehah, ya. Wanita yang Allah muliakan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itu karena pola asuh, pola didik yang baik. Orang tuanya adalah orang tua yang soleh dan solehah, dididik oleh guru yang baik, maka pasti akan menjadikan, ya, anak-anak yang baik. Jadi belajar dari kisah Nabi Zakaria, keluarga Imran, ya. Lalu di sana ada seorang guru namanya Zakaria, Nabi Zakaria. Ya, lalu tumbuh anak tersebut menjadi anak yang Allah muliakan. Ini adalah tidak lepas dari pola asuh, pola didik lingkungan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, jadilah teladan yang baik untuk anakmu. Ini kaidah, ya. Kaidah yang pertama, bahkan termasuk di antara uslub, ya, yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode ini. Semua para nabi di dalam mendidik umatnya tidak lepas dari pola ini, yaitu keteladanan bagi siapa? Bagi anak, keteladanan bagi murid, keteladanan bagi siswa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya anak-anak itu, ya, murid-murid itu akan cenderung, ya, mengikuti yang satu level, satu frekuensi, ya. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan anak tersebut. Ya, ketika anak-anak itu masih polos, ya, anak itu masih bersih dari dosa, masih bersih dari kesalahan, maka anak itu akan cenderung mengikuti orang tua yang satu frekuensi. Ya. Artinya orang tua yang saleh, orang tua juga yang ketika dia ingat dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan ada satu kecenderungan anak itu akan mudah ngikuti. Ya, anak yang polos, anak yang bersih dari dosa dengan seseorang yang berlumuran dosa, itu akan jauh. Ya.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Bukhari, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh manusia itu adalah kelompok yang selalu bersama. Al-arwah, ruh itu ya akan berkelompok. Ya. Bagaimana berkelompoknya? Mereka akan saling berkesesuaian di antara mereka. Jadi yang satu frekuensi mereka akan bergabung. Ya. Dan mereka yang tidak berkesesuaian mereka juga akan berselisih. Di ruh manusia itu ya, secara ruh saja kita ini akan lebih condong dekat kepada orang yang satu frekuensi dengan kita. Ya, orang yang rajin ke masjid itu akan susah gabung dengan orang yang jarang ke masjid. Ya, yang satu mungkin tukang judi, tukang mabok, yang satu ahli masjid itu nggak bakalan nyambung, nggak nyaman. Kita nggak nyaman, dia pun nggak nyaman. Itu karena secara frekuensi ruh saja kita sudah berpisah. Ya, ar-ruh al-arwah junudun mujannadah. Jadi ruh itu adalah kelompok yang saling bertemu, bergabung. Ya, ketika satu frekuensi, ketika ruh itu adalah satu, ya, kesamaan, maka dia akan lebih cenderung untuk mudah bergabung. Ya, tapi yang beda masih akan berselisih. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak kita. Ya, ketika anak-anak itu sudah satu frekuensi dengan kita, ya, itu akan mudah. Ya, anaknya suka mancing. Ya, tidak lepas mesti dari orang tuanya yang suka mancing. Ya. Anak yang suka jalan-jalan keluar gitu ya, senangnya berwisata, tiap minggu keluar, itu tidak lepas karena hobinya orang tua. Ya, begitupun nanti ya akan terbentuk misalnya circle itu ya adalah karena satu kesamaan. Ya. Kalau circle kita adalah orang-orang baik, kumpulan kita orang-orang soleh, insya Allah kita ini termasuk orang soleh. Ya. Pernah Rasulullah SAW ditanya, ya, wahai Rasul, bagaimana aku ini tahu aku ini orang baik apa orang buruk? Ya. Ada seorang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana aku ini tahu apakah ini aku termasuk orang baik atau orang buruk? Maka kata Rasulullah SAW, ini tentang tetangga. Beliau mengatakan, kalau tetanggamu mengatakan kamu orang baik, kamu orang baik. Tapi kalau tetanggamu, orang-orang dekatmu mengatakan kamu orang jelek, orang buruk, kamu adalah orang buruk. Ini berbicara tentang circle, ya, berbicara tentang orang-orang di sekeliling kita. Kalau orang sekeliling kita orang baik, insya Allah kita orang baik. Tapi kalau di sekeliling kita adalah orang-orang buruk, hati-hati. Kalau kita tidak kuat, kita akan terbawa menjadi orang-orang yang buruk. Maka apa kaitannya dengan teladan? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memberikan teladan yang baik kepada siapa? Anak-anak kita, keluarga kita. Ya. Karena keteladanan yang baik itu lebih ampuh, lebih kuat daripada 1000 kali nasihat. Ya. Jadi contoh yang baik itu lebih kuat, lebih ampuh daripada 1000 nasihat. Kita merintahkan anak ini dan itu, tapi kita bukan teladan di sana, itu sulit untuk diikuti oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Ya. Makanya Nabi SAW, ya, setelah Allah jadikan sebagai qudwah hasanah, ya, Allah jadikan sebagai teladan yang baik, maka itulah diantara uslub, metode yang Nabi, ya, ajarkan kepada umatnya. Di dalam mendidik umatnya, Rasulullah menunjukkan dengan keteladanan. Ya, Rasulullah menunjukkan dengan keteladanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah, ya, bagaimana Nabi SAW memberikan kisah teladan, ya. Pada suatu saat ketika Nabi SAW
ya, masuk ke dalam masjidnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada riak, ada air ludah gitu ya, atau apa Pak istilahnya yang kental itu, dahak gitu ya. Rasulullah melihat di tempat mimbarnya itu ada dahak, ya, di mimbarnya ada dahak. Ketika mau sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengambil ranting, ya, beliau sendiri yang membersihkan bekas dahak di tempat sholat Nabi. Ya. Lalu Nabi meminta seseorang untuk membawakan minyak wangi. Setelah bersih, Rasulullah menyemprotnya dengan minyak wangi, dibersihkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda di depan para sahabatnya, ya, bahwasanya apabila kalian ya ingin membuang dahak ini ketika sholat, ya, kalau kalian tidak bisa ya untuk menahannya, Rasulullah memberikan cara, ya, kalian boleh membuangnya ya di antara baju kita, ya, umpama kita sudah tidak tahan, ya, maka silahkan dibersihkan di baju kita, di jubah kita, ya, atau membuangnya ke sebelah kiri, ya. Maka para sahabat waktu itu, ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui, ya, ada sahabat yang bertanya, kenapa wahai Rasul, ya, engkau melakukannya sendiri, kenapa tidak memerintahkan kepada kami? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lihat sosok Nabi, ya, Rasulullah tidak sungkan, Rasulullah tidak malu itu mengambil dahak bekas orang lain. Mungkin ada sahabat yang belum tahu, ya, tentang larangan untuk membuang dahak, meludah di masjid. Maka Rasulullah langsung memberikan ya kepada para sahabatnya ilmu, ya. Kalau kalian tidak bisa untuk menahannya, maka buanglah di antara lipatan baju kalian. Kalau ada seseorang yang sudah tidak tahan untuk membuang dahaknya, jangan ya kalian meludah di depan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berpaling ya dari orang yang meludah langsung di depan, di arah kiblat. Ini salah satu contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak malu untuk memberikan contoh kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Ini hadisnya, Rasulullah mendatangi kami di masjid sementara beliau memegang tandan kurma. Kemudian beliau melihat di arah kiblat di masjid ada dahak. Beliau pun menggosoknya dengan tandan tersebut. Kemudian beliau menghadap ke arah kami seraya bersabda, siapakah di antara kalian yang menginginkan Allah berpaling darinya? Maka kami pun tunduk. Beliau pun bertanya lagi, siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Ya, lalu para sahabat bertanya, kami tidak ada seorang pun yang ingin Allah berpaling darinya. Lalu beliau bersabda, salah seorang di antara kalian jika berdiri sholat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berdiri di hadapannya. Karena itu janganlah dia meludah ke arah depan atau ke arah kanan. Ya. Waktu itu ya lantai masjid masih tanah. Janganlah kalian meludah ke arah depan atau ke arah kanannya. Hendaklah dia meludah ke arah kiri. Kalaupun dia sudah tidak sanggup menahannya, boleh kita meludah kemana? Ke sebelah kiri. Tapi waktu itu adalah masih dalam kondisi lantai tanah. Gak mungkin kita di saf ya, di karpet yang bersih kita meludah, gak mungkin, gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kemudian, ya, kemudian jika dia tidak bisa menguasai dirinya, ya, maka melakukan dengan bajunya seperti ini. Kemudian beliau melipat bajunya satu sama lain, ya. Dalam riwayat Ahmad, beliau meletakkan baju beliau pada mulut beliau, kemudian menggosokkannya.
Ya, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, dahak itu bukan najis. Ya, dahak itu bukan najis. Umpama jenengan lagi lagi batuk atau mungkin lagi demam ya, ada dahak ketika sholat itu mungkin keluar. Ya, maka salah satu caranya adalah boleh kita membuang di baju kita. Itu lebih aman. Dengan cara digosokkan ke mulut kita ya, daripada kita membuang ke sebelah kanan atau kiri. Ya, ingat dahak itu bukan najis, cuman menjijikan. Ya. Jadi bukan najis. Ini adalah diantara ilmu yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Itulah Rasulullah memberikan keteladanan. Ya, bisa dibayangkan. Rasul bisa saja nyuruh sahabatnya, itu dibersihkan, siapa yang buang dahak? Para sahabat pasti akan rebutan membersihkan dahak. Tapi Rasulullah itu melakukannya sendiri. Rasulullah membawa tundun kurma, Rasulullah yang menggosok-gosokkan. Bisa dibayangkan. Rasulullah mengajari dengan keteladanan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan diri kita sebagai panutan di dalam keluarga ini adalah merupakan salah satu rumus penting, kaidah penting. Kalau kita ingin memiliki anak yang baik, jadilah teladan yang baik, Pak. Teladan dalam apa? Dalam setiap kebaikan. Ya, teladan bangun sholat subuh, teladan tahajud, teladan dalam infak, ya, teladan dalam kebaikan. Jadikan anak itu belajar dari kita. Sebelum kita nasihati, anak itu cukup melihat kita. Bapak ini setiap malam, masya Allah, setiap saya bangun kok lagi berdiri sholat. Ya, anak mungkin melihat 1 kali, 2 kali, ketiga kali, masya Allah. Ini akan otomatis, ya, akan tercetak di jiwa anak. Berarti bapak ini setiap malam dia sholat. Ya, setiap pagi bapak ini berangkat ke masjid. Ya, maka itu akan menjadi modal kita, ya, untuk menjadi pendidik yang baik buat siapa? Anak-anak kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah, ya, pengaruh positif di dalam keluarga itu, ya, kebaikan-kebaikan itu akan menjadi penggerak bagi siapa? Bagi anak, ya, keluarga kita. Dan yang paling utama di dalam keluarga adalah siapa? Adalah bapak. Ya. Bapak itu menjadi penggerak utama. Ya. Kalau bapaknya sudah memble, males-malesan, maka jangan harap. Itu mesti semua dari istri, anak akan mengikuti. Ya. Jadi tanda kuncinya adalah pada siapa? Pada ayah. Ya. Ayah itu ada yang mengatakan berasal dari kata ayatun. Ayah itu berasal dari kata ayah, tanda. Ayah itu adalah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang ayah ini sudah bukan sosok yang bisa dicontoh, ditiru, ya, ini perkaranya berat. Ya. Maka ketika di dalam keluarga sudah kehilangan sosok ayah, walaupun sosoknya ada, orangnya ada, tapi dianggap oleh anak-anak tidak ada, sudahlah, ya, keluarga itu sudah diambang kehancuran. Kalau ada sosok bapak, ayah, tapi dianggap tidak ada, ya, sudah tidak dianggap oleh anak, ya, tidak dianggap oleh istri, ini bahaya sekali. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh yang terbaik ini harus berasal dari kita sebagai ayah, sebagai bapak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk ya, Pak? Oke. Ini yang kedua, insyaallah terakhir. Kaidah yang kedua ini, doakan anakmu dengan kebaikan, jangan dengan keburukan. Ingat-ingat, jangan pernah mendoakan anak kita, kata-kata kita ini keluar kata-kata yang buruk. Walaupun dalam keadaan kesel, marah, jaga. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian
mendoakan kejelekan untuk diri kalian, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, serta janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Ya, karena bisa saja ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa yang dia ucapkan itu ketika bertepatan dengan waktu yang mustajab. Ya, minallahi sa'atun yus'alu fiha ata'an fayastajibalakum. Ya, khawatir ada ucapan yang kita keluar dari mulut kita, ucapan keburukan pas dengan waktu yang mustajab, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik alhamdulillah. Kalau yang buruk ya kita yang nyesel ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua, jangan pernah kita mendoakan keburukan bagi siapa? Bagi anak-anak kita ya. Biasanya kalimat-kalimat buruk, doa-doa buruk ini ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, tidak bisa mengontrol amarah kita. Kita biasanya mudah meluncurkan kata-kata yang buruk. Ingat ya, bisa jadi Allah kabulkan ya doa kita walaupun kita mungkin tidak serius memintanya, tetapi ketika bertepatan dengan waktu yang mustajab, ucapan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan. Ada dua kaidah, insyaallah yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita di dalam keseharian kita. Ingat, untuk memiliki anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah berawal dari keteladanan yang ada di rumah kita. Yang kedua, jangan sekali-kali ada ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan keburukan untuk anak-anak kita ya, walaupun kita dalam kondisi marah. Maka perlu kita melatih gitu ya. Kalau tidak bisa maka lebih baik diam gitu ya, daripada meluncur kata-kata yang buruk untuk anak-anak kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.